Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakini, dan lidah lembut mematahkan tulang. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat kue kering perpaduan dari kue kacang yang jadul dengan Skippy. Jadi kacang tanahnya ini aku sangrai dulu. Mau digoreng boleh, mau disangrai juga boleh. Setelah selesai disangrai, kita haluskan. Kalau mau haluskannya dengan kulit kacangnya, nanti warna kue Skippy-nya itu akan lebih cakep, lebih gelap. Tapi kalau misalnya nggak mau, kalian bisa kupas kulitnya. Jadi nanti hasilnya kue kacangnya itu akan lebih bersih, lebih putih. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, ini dia semua bahan-bahannya. Sekarang aku akan jelaskan penggunaannya. Jadi di sini ada tepung terigu. Aku pakai 350 gram tepung terigu, bisa pro sedang. Lebih bagus pro sedang ya. Jadi jangan gunakan pro rendah. Biasanya untuk kue kering itu bisa gunakan pro rendah. Tapi aku sarankan untuk kue kacang ini pakai pro sedang aja, supaya tidak terlalu gampang hancurnya. Karena kalau kita gunakan pro rendah, dia akan terlalu renyah ya kalau menurut aku. Oke. Kemudian aku padukan dengan Skippy. Jadi ini Skippy-nya 150 gram. Skippy-nya aku beli yang botolan ya, yang mereknya Skippy. Warna botolnya itu biru. Biasanya dia ada biru dan hijau, tapi aku pakai yang biru karena tekstur kacangnya itu lebih berasa. Jadi ini ada 150 gram. Kemudian ada 150 gram kacang tanah yang tadi sudah disangrai. Boleh disangrai, boleh digoreng, boleh di blender dengan kulit, boleh tidak dengan kulit. Itu terserah dengan selera aja. Bedanya nanti di warna kue keringnya. Oke, kemudian ini ada 50 gram tepung maizena. Terus ada gula halus. Gula halusnya aku pakai 100 sampai 120 gram. Kalau kalian suka yang manis, pakai 120 gram. Tapi kalau misalnya nggak terlalu suka yang manis, bisa dipakai yang 100 gram. Jadi ini gula pasir, boleh di blender, boleh beli yang sudah jadi gula halusnya. Di sini aku nggak pakai margarin, tapi aku pakai minyak makan atau minyak goreng ya. Tapi ini yang baru, yang bersih, jangan ada yang bekas menggoreng ikan ya. Jadi di sini minyaknya aku pakai antara 80 gram sampai 100 gram. Kemudian ini ada 1 sendok makan garam. Jadi supaya rasanya itu lebih enak saat dimakan, manis asin. Jadi lebih enak ya. Jadi ini aku tambahkan 1 sendok makan garam. Terus aku tambahkan lagi 40 gram tepung tapioka. Jadi kadangkala penggunaan tepung tapioka dan tepung maizena itu bisa saling menggantikan. Tapi kalau kita padukan keduanya, itu juga bisa menghasilkan hasil yang lebih enak. Oke, sekarang masukkan aja semua bahan keringnya ke tepung terigunya. Tepung terigu, tepung maizena, tepung tapioka, gula halus, itu semua diaduk sampai rata. Jangan lupa masukkan garamnya karena ini penting banget. Sedikit tapi mempengaruhi. Oke, diaduk sampai rata dan pastikan gulanya itu tidak menggumpal. Jadi saran aku sih biasanya kalau misalnya kalian mau buat, sebaiknya saat mau buat baru di blender gulanya, gula pasirnya di blender di saat akan pakai. Kalau kita blender duluan, biasanya gula itu akan menggumpal. Jadi saat menggumpal akan susah bercampur dengan adonan tepungnya. Jadi nanti akan gumpal-gumpal seperti itu. Kalau semua bahan keringnya sudah tercampur, tinggal kita masukkan kacang tanah yang sudah di blender.
dan juga sekalian dengan skippy-nya. Jadi untuk skippy-nya dicampurkan. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih wangi sih, aku lebih suka pakai yang skippy ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat skippy, mau gunakan peanut butter itu bisa juga. Tapi aromanya nanti nggak sewangi kalau kita menggunakan skippy. Oke, ini aku aduk dulu supaya ada gumpalan-gumpalan gulanya itu bisa tidak menggumpal lagi, baru aku masukkan skippy-nya. Jadi ini karena gulanya aku blender sebelum aku pakai, jadi dia agak menggumpal sedikit. Kalau udah nggak menggumpal, ini masukkan skippy-nya. Jadi skippy-nya ini enak banget deh, aku suka, paling suka aku dengan aroma skippy-nya ini. Oke, gampang aja diaduk-aduk sampai skippy-nya itu tercampur dengan tepungnya aja. Untuk skippy-nya kalau mau ditambahin jadi 200 gram bisa ya, tapi di sini aku pakai 150 gram aja. Kalau udah tercampur semua, baru dimasukkan minyaknya. Jadi untuk minyaknya tidak mutlak semua minyak itu dimasukkan, tapi masukkan secara bertahap aja sampai adonan ini bisa dipulung. Jadi nggak mesti dihabiskan ya, karena kita nggak tahu tepungnya itu nyerapnya itu seperti apa. Dan beda juga kalau ada kacang yang disangrai dan kacang yang digoreng ya, jadi kadar minyaknya itu beda. Oke, yang pasti masukkan aja sedikit demi sedikit. Kalau misalnya kurang, tambahkan lagi. Kalau udah cukup, udah nggak usah dihabiskan minyaknya. Oke, diaduk terus sampai adonan ini bisa dipulung. Jadi kalau udah dipulung, mau dibentuk bulat atau mau dibuat lonjong atau mau dicetak dengan cookies cutter itu bisa ya. Jadi adonan ini fleksibel, nggak mesti dibentuk bulat, bisa digunakan untuk mencetak dengan cookies cutter ya. Jadi pencetaknya itu bisa. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, adonannya sudah bisa dipulung dan sekarang aku akan membentuknya dengan bulat-bulat. Jadi gampang, nggak punya cetakan, hajar saja kita buat yang bentuk bulat seperti ini. Kalau ada cooking cutter, pakai cooking cutter. Oke, aku langsung tata ke loyangnya ya. Jadi loyangnya oles dengan margarin tipis-tipis supaya nanti saat dipanggang dia tidak lengket dan gampang diangkat dari loyangnya. Oke, nah seperti ini aja, simple aja aku buatnya. Jadi nggak mesti ada cetakan, yang bulat pun jadi, yang penting rasanya enak. Oke, kalau udah selesai dicetak, nanti dipanggang kurang lebih sekitar 15 menit, kemudian dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Dikeluarkan untuk kita oleskan dengan kuning telur. Untuk bahan olesannya itu aku pakai 2 butir kuning telur ditambah sedikit kira-kira setengah sendok teh minyak makan ya, supaya nanti dia lebih shining untuk olesannya. Kemudian diaduk-aduk, kemudian disaring boleh supaya putih telurnya itu enggak terlalu kasar saat kita poles di adonan atau di kue skippy-nya yang sudah setengah mateng. Jadi ini udah setengah mateng, jadi udah aku keluarkan, dinginkan dulu sebentar supaya saat disapukan itu di kuasnya itu tidak lengket serpihan-serpihannya. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, kira-kira seperti itu. Oke, aku lanjut dulu. Ini dipoles bisa 1 kali, bisa 2 kali, tergantung mau warnanya yang seperti apa. Kalau mau yang lebih gelap nanti bisa dipoles 2 kali. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Kalau sudah selesai dipoles, silakan masukkan lagi ke oven dan panggang sampai mateng, sampai bagian atasnya mateng dan juga bagian bawahnya juga mateng. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya.
Jadi bagian bawahnya itu supaya awet, jangan sampai terlalu putih. Kalau putih nanti itu berarti kan matengnya itu kurang sempurna. Nah, kira-kira seperti ini coklatnya untuk bagian bawahnya. Jadi kalau udah seperti ini kue keringnya akan tahan lebih lama. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe, klik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian, dan juga bisa membantu untuk baking pemula. Jadi seperti itu ya. Tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.